Virus corona menghantam hampir seluruh industri termasuk penjualan smartphone yang anjlok parah. Laporan terbaru dari perusahaan riset teknologi informasi Amerika Serikat Gartner, penjualan smartphone global pada kuartal 2 2020 merosot hingga 20%. Samsung dan Xiaomi menjadi dua produsen smartphone yang mencatatkan performa terburuk di antara beberapa pemain besar vendor smartphone global. Lantas seperti apa tren penjualan ponsel global pada kuartal 2 2020 akan kami ulas untuk Anda dalam penjualan smartphone langsa karena corona. Berdasarkan riset Gartner pada kuartal 2 2020, penjualan smartphone di seluruh dunia hanya mencapai 295 juta unit atau anjlok 20,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencatatkan penjualan hingga 370 juta unit secara global. Nah, dari 5 pemain besar vendor smartphone, Samsung yang mengalami penurunan penjualan paling dalam. Meski begitu, Samsung masih menjadi penguasa pasar ponsel dunia dan kita akan ulas mulai dari penurunan penjualan yang paling dalam terlebih dahulu, yaitu dialami oleh Samsung. Kita lihat pada kuartal 2 2020, penjualan smartphone Samsung anjlok 27,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun dari segi jumlah penjualan secara global, smartphone asal Korea Selatan ini masih yang terbanyak, yaitu hampir 55 juta unit smartphone. Nah, meskipun pangsa pasarnya kalau kita lihat menurun ya dibandingkan kuartal 2 2019, tapi Samsung masih merajai pangsa pasar smartphone global dengan persentase 18,6%. Nah, merosotnya kinerja Samsung di kuartal 2 ini kemungkinan sudah diperkirakan oleh Samsung, mengingat buruknya kinerja trio Galaxy S20 dalam beberapa bulan setelah peluncurannya, sehingga permintaan untuk smartphone seri S andalannya ini tidak banyak membantu mendorong penjualan smartphone secara global untuk Samsung. Kita lihat di slide selanjutnya lagi. Ini kita lihat ada merek smartphone asal China yaitu Xiaomi dan juga Oppo. Di mana performa terburuk kedua dialami Xiaomi yang anjlok 21,5% secara year on year dengan penjualan 26 juta unit secara global di kuartal 2 2020. Xiaomi berada di posisi keempat dalam pangsa pasar secara global yaitu dengan persentase 8,9%. Peluncuran Xiaomi seri Mi 10 tampaknya tidak secara signifikan mampu mendorong penjualan ponsel perusahaan. Selanjutnya kita lihat ada Oppo, di mana penjualan Oppo ini juga anjlok 15,9% secara year on year dengan 23,6 juta unit. Tapi kalau kita lihat yang menarik ya, meskipun penjualan yang merosot, tapi Oppo ini dapat memanfaatkan kinerja yang buruk para pesaingnya. Kita lihat pangsa pasarnya ini meningkat menjadi 8% dari kuartal 2 2019, 7,6%. Nah, penyebab penurunan penjualan Oppo ini karena tren karantina wilayah di sejumlah negara. Pasalnya Oppo selama ini lebih mengandalkan penjualan via gerai retail dibandingkan daring atau online. Kemudian di slide selanjutnya, kita lihat ini ada penjualan smartphone secara global. Penurunannya ini juga dialami ponsel asal China lainnya yaitu Huawei yang turun 6,8% secara year on year menjadi 54,1 juta unit. Tetapi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, sebenarnya penjualan smartphone Huawei tumbuh hingga 27,4%. Nah, performa Huawei di China membantu perusahaan meminimalisir kinerja buruk pada kuartal 2. Dan Huawei ini memberlakukan pengenalan produk yang agresif dan juga promosi penjualan khususnya di China. Kemudian juga diuntungkan dari dukungan kuat penyedia layanan komunikasi untuk smartphone 5G-nya. Alhasil, Huawei kembali memimpin pasar smartphone di China dengan pangsa pasar hingga 42,6%. Menarik juga kita lihat ini pangsa pasarnya secara global naik dari kuartal 2 2019 15,7% menjadi 18,4% di kuartal 2 2020. Kalau secara global persaingannya cukup sengit ya dengan Samsung di mana pangsa pasar Huawei kini 18,4% atau hanya berbanding tipis dibanding Samsung dengan persentase 18,6%. Nah, sehingga menempatkan Huawei pada posisi kedua raja penjualan smartphone global. Nah, penjualan Huawei ini terbilang relatif kuat meskipun adanya pembatasan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat yang telah mengganggu rantai pasokan perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan. Selanjutnya kita lihat ada Apple, tapi ini nasibnya lebih baik ya dibandingkan 5 pemain besar vendor smartphone global lainnya.
Penjualan Apple pada kuartal 2 2020 turun tipis 0,4% dari kuartal 2 2019 dengan total penjualan 38,38 juta unit smartphone selama kuartal 2 2020. Jadi bisa dikatakan penjualannya pada kuartal 2020 ini flat atau stagnan dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Nah, Apple yang berada di posisi ketiga vendor smartphone terbesar di dunia ini memiliki pangsa pasar 13% atau meningkat juga kita lihat dari kuartal 2 tahun 2019 yang sebesar 10,4%. Nah, lingkungan bisnis yang membaik di China membantu Apple mencapai pertumbuhan di negara tersebut. Ditambah lagi, didorong peluncuran iPhone SE 2020 yang menawarkan chipset yang sama seperti ponsel flagship iPhone 11 tapi dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, secara keseluruhan penjualan smartphone merosot karena pada kuartal 2020 ini hampir semua negara menerapkan pembatasan aktivitas seperti pembatasan perjalanan, penutupan toko-toko retail, hingga perilisan produk yang lebih berhati-hati selama pandemi, sehingga menyebabkan penurunan penjualan smartphone secara global. China aja yang sudah pulih ekonominya ini masih mencatatkan penurunan penjualan sebesar 7% dengan hampir 94 juta smartphone terjual. Dan yang paling parah yaitu India, di antara 5 besar negara pangsa smartphone di dunia, di mana penjualannya anjlok hingga 46% karena India menerapkan lockdown ketat bahkan membatasi e-commerce-nya.